Om Swastiastu, perkenalkan nama saya Gede Himawan Putra. Saya merupakan alumni mahasiswa Teknik Mesin Universitas Udayana. Di sini saya akan menjelaskan skripsi saya yang berjudul Karakteristik Kekuatan Tarik dan Lentur Komposit Polyester Penguat Serat Sisal yang diekstraksi dengan metode water retting. Masuk ke bab pendahuluan. Kebutuhan material logam semakin bertambah sehingga menimbulkan kelangkaan material yang tersedia di alam serta tidak dapat diperbarui. Untuk itu banyak penelitian dan pengembangan komposit berpenguat serat sisal ataupun serat alam yang memiliki sifat-sifat mekanis yang dapat mengimbangi sifat dan keunggulan material logam. Nah, dari kutipan yang saya pakai itu ada Azana dan kawan-kawan pada tahun 2019. Nah, sebelumnya dia juga melakukan metode water retting pada serat yucca elephantine dan didapat kekuatan tarik sebesar 1,3 MPa. Itu serupa dengan serat rami dan sisal. Kemudian ada penelitian Torres tahun 2018. Serat diberikan perlakuan NaOA sebanyak 5% dan itu direndam dengan durasi 4 jam dan temperatur larutan 70 derajat Celcius. Dapat hasil kekuatan ikatan interface semakin meningkat secara maksimal. Kemudian pada penelitian Misra dan kawan-kawan tahun 2002 yang dilakukan itu membuat komposit sisal dengan polyester meningkatkan kekuatan tarik pada komposit tersebut sebesar 20%. Begitupun Nisim Nasi dan kawan-kawan pada tahun 2015 melakukan NaOA 5% dengan lama pandangan 2 jam dapat meningkatkan tegangan tarik pada komposit berpenguat serat sisal tersebut. Untuk rumusan masalah sendiri, yang pertama bagaimana karakterisasinya jika kekuatan serat tanggal sisal pada diberikan melakukan NaOA dan diekstraksi dengan metode water retting. Kedua, bagaimana karakter tujuan penelitian pertama mengetahui kekuatan tarik serat tunggal sisal yang diberikan perlakuan NaOA dan diekstraksi dengan metode water retting. Yang kedua itu mengetahui kekuatan tarik komposit polyester berpenguat serat sisal yang diekstraksi dengan metode water retting variasi fraksi berat serat. Yang ketiga mengetahui kekuatan lentur komposit polyester berpenguat serat sisal yang diekstraksi dengan metode water retting dengan variasi fraksi berat serat. Nah, manfaatnya itu yang pertama menambah pengetahuan, wawasan, dan pengalaman mengenai penelitian material komposit polyester berpenguat serat sisal. Yang kedua, mendapatkan atau uji tarik serat tunggal sisal, uji tarik dan uji lentur dari komposit polyester berpenguat serat sisal yang diekstraksi dengan metode water retting. Untuk batasan masalahnya, pertama, asumsikan ikatan antara serat dan metrik sempurna. Yang kedua, daun sisal yang digunakan yaitu daun ketiga hingga kelima dari daun paling bawah. Komposit yang dicetak menggunakan teknik air layup. Nah, dan nama sisal yang digunakan pada penelitian ini itu didapat di Desa Dukuh, Karangasem. Masuk ke tinjauan pustaka. Pengertian komposit menurut Gibson tahun 1994 itu merupakan material yang dibuat dengan kombinasi dua atau lebih bahan yang berbeda yang digabungkan secara makroskopik untuk membentuk material yang bermanfaat dengan syarat terbentuk ikatan antara kedua material tersebut. Serat sisal menurut Sahu dan Gupta tahun 2017 itu memiliki lokasi sumber spesies tanah curah hujan maupun metode budidaya sehingga mendapatkan karakteristik dari serat sisal tersebut sebanyak 71% selulosa, 12% hemiselulosa, 10% pektin, dan 9% lignin. Untuk pengujian serat tunggal menggunakan ASTM C1557-03 di mana panjangnya itu 80 mm
Panjang gigsnya 50 mm, lebar 25 mm. Lalu didapatkanlah data tegangan hingga modulus elastisitas. Untuk pengujian komposit, yang pertama uji tarik komposit menggunakan STM D638. Dapat data tegangan dan modulus elastisitas. Ujian yang kedua itu uji lentur komposit menggunakan STM D790-03. Sama, dapatlah data tegangan dan modulus elastisitas. Kemudian pengamatan permukaan patah komposit. Nah, dari pengamatan tersebut didapatlah overload, pull-out, delamination, serta matrix flow-nya. Untuk metode penelitian, saya menggunakan alat penelitian sebagai berikut: alat uji tarik serat tunggal, alat uji lentur komposit, alat uji tarik komposit, cetakan komposit, alat ukur, suntikan, alat uji foto makro, alat uji foto mikro, sarung tangan, oven, timbangan digital, tisu. Untuk bahan penelitian yang saya gunakan, resin polyester Eucalypt tipe 157, WKTN EX, katalis MIPO, gliserin, serat sisa, dan NaOH. Untuk diagram alirnya sendiri, kita mulai persiapkan bahan, daun sisanya, terus diproses dengan water rating, diberikanlah perakuan NaOH selama 2 jam dengan NaOH 2,5%, 5%, serta 7,5%. Lalu dilakukanlah uji tarik serat tunggal. Setelah dilakukan uji tarik serat tunggal, proses pembuatan matriks polyester Eucalypt 157 BKTN dengan MIPO sebanyak 1%. Selanjutnya dicetak komposit menggunakan kekuatan tarik serat tunggal tertinggi dengan variasi fraksi berat serat 0%, 2,5%, 5%, 7,5%, dan 10%. Nah, jika sudah jadi pembuatan spesimen, lakukanlah pengujian. Pertama uji tarik dan uji lentur. Setelah itu, lakukanlah pengamatan makroskopik sehingga didapatkanlah hasil pembahasan serta kesimpulan dan selesai. Untuk variabel penelitian sendiri, yang pertama ada variabel bebas, variabel tergantung. Untuk variabel bebas yang pertama yaitu perakuan NaOH selama 2 jam, variasi larutan NaOH 2,5%, 5%, dan 7,5%. Kekuatan tarik serat tunggal. Fraksi berat serat variasi 0, 2,5, 5, 7,5, dan 10%. Variabel tergantungnya yaitu kekuatan tarik dan kekuatan lentur. Untuk prosedurnya sendiri, yang pertama kita pembuatan serat. Serat didapat dari daun sisa yang berada pada 3 hingga 5 daun dari yang paling bawah tanaman sisa. Dilakukanlah ekstraksi pada daun sisa tersebut menggunakan metode water rating. Daun-daun sisa yang disiapkan tadi kemudian dimasukkan ke dalam wadah yang berisi air. Direndamlah selama 4 hingga 7 hari. Setelah pendaman selesai, daun-daun tersebut dilakukanlah ekstraksi. Dipisahkan serat dengan zat pengikatnya menggunakan sikat kawat. Selanjutnya serat dibersihkan dan dikeringkan tanpa terkena sinar matahari. Lalu dilakukanlah uji tarik serat tunggal. Serat diberikan perakuan NaOH dengan variasi 2,5, 5, dan 7,5%. Dengan waktu perendaman yang sama yaitu 2 jam. Persiapkan spesimen uji tarik serat tunggal dengan mengacu standar ASTM C1557-03. Pembuatan spesimen menggunakan kertas karton dan lem epoxy sebagai pengikat serat sisa tersebut. Setelah spesimen uji tarik kering yaitu selama 24 jam, maka proses selanjutnya yaitu pemasangan karton untuk grip. Tujuannya agar serat sisa tidak terlepas pada saat pengujian tarik. Nah, sebelum pengujian maka terlebih dahulu mengambil foto makro dan mengukur diameter serat sisa. Kemudian pemasangan spesimen ke alat uji tarik serat tunggal. Lakukan pengujian tarik serat tunggal. Nah, di sini setiap 0,2 mm diperhatikan pertambahan panjang serat tersebut pada dial gigs dan catat. Uji tarik serat tunggal. Yang langkah berikutnya, masukkan data pengujian ke dalam tabel uji tarik serat tunggal, serta yang terakhir, serat tunggal dengan kekuatan tertinggi digunakan untuk membuat komposit. Barulah kita melakukan proses pembuatan komposit.
Pertama, pemotongan serat, panjangnya yaitu 3 cm. Kemudian kita ukur resin tersebut sesuai dengan berat komposit yang akan dicetak. Campurkanlah resin dengan 1% McPo yang tadi. Lapisi cetakan kaca dengan gliserin pada cetakan. Ratakan menggunakan tisu agar gliserin rata. Selanjutnya, campuran polister, McPo, dan seratnya itu kita hitung sesuai hitungan pada cetakan kaca. Selanjutnya tutup cetakan dengan kaca seberat 2,20 kg dan diberikan beban pemberat sekitar 5 kg selama 24 jam. Sehingga kekuatan tekanan itu sebesar 1,41 kali 10⁻³ Newton per milimeter persegi. Selanjutnya, keluarkan komposit dari cetakan. Masukkan ke dalam oven dengan temperatur 65 derajat Celcius selama 2 jam. Potong instrumen uji dengan mengacu standar ASTM D638 dan untuk uji lenturnya mengacu pada ASTM D790.03. Uji tarik komposit. Panjang tambah spesimen diukur terlebih dahulu sebelum diuji. Persiapkan alat uji tarik komposit yang akan digunakan. Pasang spesimen uji tarik dan pastikan spesimen terlibat dengan baik. Kemudian dimulai dengan alat uji tarik komposit. Perhatikan setiap pertambahan panjang yang akan patah. Hentikan alat uji tarik ketika sudah patah dan dapatkanlah beban tarik maksimum. Untuk uji lentur komposit, langkah-langkahnya yaitu ukur tebal spesimen menggunakan jangka sorong. Persiapkan alat uji lentur komposit. Menentukan titik tumpuan dan titik tengah dengan memberikan tanda garis. Meletakkan spesimen yang akan diuji. Putar handle sampai beban menyentuh spesimen dan indikator menunjukkan angka 0. Catat besar beban yang diberikan pada tiap putaran 0,1 mm yang ditentukan. Saya melakukan penelitian di Program Studi Teknik Mesin Universitas Sadayana, Kampus Bukit Jimbaran. Nah, untuk hasil dan sendiri didapatlah hasil uji tarik serat tunggal yang tanpa perlakuan AOA memiliki tegangan rata-rata 79,42 MPa serta regangan 16,97%. Untuk modulus elastisitasnya 0,47 GPa. Dan diberikan perlakuan 2,5% NaO selama 2 jam memiliki tegangan sebesar 255,84 MPa. Kemudian perlakuan 5% OA sebagai berikut, dan perlakuan 7,5% NaOA selama 2 jam sebagai berikut. Berikut grafik kekuatan dari serat tunggal tanpa perlakuan. Nah, ini grafik kekuatan dari serat tunggal perlakuan NaOA 2,5%, NaOA 5%, ini 7,5%. Berikut grafik tegangan dan regangan tiap perlakuan. Dapat dilihat pada grafik, dengan perlakuan NaOA 5% mendapatkan tegangan tertinggi yaitu 581,56 MPa. Dan yang terendah yaitu tanpa perlakuan sebesar 79,42 MPa. Untuk regangan sendiri, yang tertinggi tanpa perlakuan 16,97% dan yang terendah pada NaOA 5% 9,2. Berikut grafik modulus elastisitasnya sama, yaitu tertinggi pada NaOA 5% sebesar 6,14 GPa, terendah pada tanpa perlakuan 0,47 GPa. Berikut adalah hasil pengujian tarik komposit. Dilihat pada fraksi berat serat 0% memiliki tegangan 13,15 MPa. Kemudian yang 2,5% memiliki 19,52 MPa serta yang 5% 23,70 MPa. Untuk fraksi berat 7,5% 26,80 MPa
dan fraksi berat serat 10%, 28,73 MPa. Nah, berikut grafik kekuatan tarik kompositnya. Dilihat pada sini, fraksi berat serat 10% memanjang ya. Itu grafik pengaruh fraksi berat serat terhadap kekuatan tarik komposit antara tegangan dan molekul elastisitas. Ini grafik pengaruh fraksi berat serat terhadap tegangan tarik komposit, di mana tegangan tertinggi terjadi pada fraksi berat 10%, yaitu 4,56%. Berikut hasil pengujian lantar komposit. Pada fraksi berat serat 0% sebesar 94,10 MPa tegangannya. Pada fraksi berat serat 2,5% 53,56 MPa. Kemudian pada fraksi berat 5% dan 2,23 MPa. Fraksi berat serat 7,5% 47,41 MPa. Serta fraksi berat 10% tegangan lenturnya 36,50 MPa. Berikut grafik hubungan tegangan lentur terhadap tegangan lentur komposit. Yang ini banding antara pengaruh fraksi berat serat terhadap tegangan lentur dan modulus elastisitas komposit. Berikut grafik pengaruh fraksi berat serat terhadap tegangan lentur komposit. Serta saya melakukan pengamatan foto makro. Dapatlah hasil void. Pada foto makro void fraksi berat serat 2,5%, terlihat voidnya besar karena terdapat jarak yang ruang besar karena seratnya kan sedikit. Dan semakin besar fraksi beratnya, didapatlah void yang sedikit. Kemudian patahan. Didapatlah data tersebut, overload, delamination, pull out, serta matrix flow. Dilihat semakin besar fraksi berat seratnya, maka matrix flow-nya semakin banyak. Dan saya melakukan pengamatan foto mikro dengan menggunakan mikroskop perbesaran 40 kali. Berikut hasilnya. Dan dengan mikroskop perbesaran 100 kali, berikut hasilnya. Untuk kesimpulan dan saran, didapatlah kesimpulan yang pertama. Kekuatan dari rata-rata serat tunggal sisa yang diinteraksi dengan metode water heating sebesar 79,42 MPa setelah diberi perlakuan alkali NaO 5% selama 2 jam memiliki nilai kekuatan tarik rata-rata sebesar 581,56 MPa. Yang kedua, kekuatan tarik komposit polyester berbahan serat sisa yang diinteraksi dengan metode water heating tertinggi terjadi pada fraksi berat serat 10% dengan nilai rata-rata sebesar 28,73 MPa dan terendah 13,15 MPa. Itu terjadi pada fraksi berat serat 0%. Yang ketiga, kekuatan lentur komposit polyester berbahan serat sisa yang diinteraksi dengan metode water heating tertinggi sebesar 94,10 MPa itu terjadi pada fraksi berat serat 0%. Kemudian menurun pada fraksi berat serat 10% sebesar 36,50 MPa. Saran yang pertama, penambahan variasi NOA dalam memperendaman serat agar mendapatkan hasil yang terbaik. Kedua, diharapkan untuk penelitian selanjutnya agar mampu membuat komposit variasi berat serat yang tinggi untuk mengetahui karakterisasi komposit yang lebih optimal. Ketiga, komposit yang dicetak dengan teknik inlay-up diperlukanlah penelitian agar tidak terbentuknya gelembung udara atau void yang terperangkap saat mencetak komposit. Itu karena dapat mempengaruhi kekuatan pada komposit tersebut. Sekian dari presentasi skripsi saya. Terima kasih.